舍弟子，求愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼。问信，再问信，善问信。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示，感恩师兄师姐semuanya yang sudah menyediakan waktu untuk menyimak simpas siang di pagi ini. Justru saja sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa untuk semua makhluk dan alam di sekitar kita ya. Justru saja silakan.
智慧福德所播世间，显光明。我的心在静思中感恩，我的心面上大祝佛心，大家心好意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Ya, selamat pagi sesiung suci semuanya. Dan kembali lagi kita bertemu ya dengan di pagi hari ini kita sama-sama menyimak Sifasyang ya episode ke 1692 dari bab ke-19 jasa kebajikan dari Guru Dharma. Jasa kebajikan dari Samadhi tersimpan dalam sifat tatata. Sebelumnya kanten ya kepada sesiung suci tim Sifasyang yang sudah menyiapkan materi di pagi hari ini, juga kepada semua tim host dan co-host yang bertugas di pagi hari ini, dan juga kepada sesiung suci semuanya ya yang sudah menyiapkan diri dan menyiapkan batin untuk menyimak Sifasyang. Baik, sesiung suci kita mulai dengan catatan tangan ya. Catatan tangan dalam alam dari tatata garba saling menembus tanpa rintangan. Semua saling menyatu di dunia, berkilau sempurna dan berdiam selalu. Jasa kebajikan dari Samadhi tersimpan dalam sifat tatata. Memahami sepenuhnya akan segala konsentrasi pikiran. Sesiung penjelasan dari catatan tangan ini bisa kita simak ya di poin-poin intisari berikutnya. Poin yang pertama, sebentar ya sesiung. Poin pertama, tata gata garba merupakan sifat tatata yang terdapat pada setiap orang. Tersimpan di dalam batin yang mendalam, yakni diselimuti oleh banyak kerisauan batin dan kebodohan batin. Akan tetapi di dalam alam ketidaktahuan ini, tatata masih terdapat di dalam kehidupan kita. Tidak peduli makhluk apapun, semua makhluk berjiwa memiliki sifat Buddha. Menggunakan kebijaksanaan untuk mengamati segala sesuatu. Meskipun kita dapat membedakannya dengan jelas, namun semua makhluk adalah setara. Jika kita berusaha keras dengan sendirinya, kondisi apapun yang kita hadapi, kita akan sangat jelas. Dengan ke dalam membina diri dan keluar mempraktikkan, batin kita akan sangat jelas. Semua tindakan kita tidak akan salah. Inilah jasa kebajikan dari Samadhi tersimpan dalam sifat tatata. Karena sifat hakiki tatata kita, setiap orang memilikinya. Kelahiran dan kematian tidak selalu pada tubuh manusia. Kelahiran dan kematian pada segalanya. Kelahiran dan kematian pada segala kehidupan. Maka disebut sebagai tuminta lahir. Walau bagaimanapun, Buddha Mustika Tata Gata tetap ada.
kita harus dengan sangat jelas harus memahami sepenuhnya akan segala konsentrasi pikiran. Ya, session saja mungkin kita sama-sama mencoba pahami dulu ya makna dari Tathagata Garbha ini. Jadi Tathagata ini kan salah satu dari 10 gelar Buddha ya, yang artinya yang telah datang. Sedangkan Garbha ini punya banyak arti ya, susun saja bisa berarti rahim, benih, janin, Buddha mustika, esensi ataupun inti. Nah, jadi Tathagata Garbha ini berarti gudang mustika, ya gudang mustikanya Buddha, ya, ataupun esensi atau benih Buddha. Jadi benih Buddha inilah yang merupakan potensi pencerahan ya yang ada dalam setiap makhluk hidup, ya merupakan sifat hakiki ya atau sifat dasar yang sejati dari semua makhluk hidup. Jadi inilah sebenarnya sifat Buddha ya, sifat dari Buddha yang penuh dengan kebajikan, dengan belas asih dan kebijaksanaan. Nah, tapi sifat hakiki ini pada kita ya, pada kita sebagai makhluk awam seringkali tertutup oleh 3 noda batin ya, kebencian, keserakahan, dan ketidaktahuan. Di session saja dalam ceramahnya Master sering mengingatkan kita ya bahwa setiap orang itu memiliki potensi untuk mencapai pencerahan ya, untuk mencapai kebudayaan, memiliki potensi untuk ya mencapai kesadaran ya session saja ya. Nah, jadi tentu saja ini membutuhkan usaha ya, membutuhkan tekad dan ikrar yang terus-menerus untuk membina diri ya, untuk membersihkan batin kita itu dari noda batin. Jadi sesuai saja dengan memahami ya bahwa kita ini, setiap orang ini juga memiliki benih Buddha, sifat hakiki Tathagata ini, maka kita akan terdorong ya menjadi bersemangat, menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan kita itu lebih bermakna ya, untuk memberi nilai ataupun menginventariskan kehidupan kita itu untuk selalu berbuat kebajikan dan mengembangkan kebijaksanaan kita melalui pemahaman Dharma. Jadi kita jangan sampai seperti dalam cerita perumpamaan mutiara dalam baju ya, Susun Sejen. Saya masih ingat ya Susun Sejen. Di dalam perumpamaan mutiara dalam baju itu ada seorang pria yang hidup dalam kemiskinan dan penderitaan bertahun-tahun dan tidak menyadari ada sebuah mutiara berharga di dalam bajunya, yang sebenarnya itu bisa membebaskannya dari penderitaan. Nah, tapi pria ini dia sendiri tidak menyadarinya ya, sesungguhnya sampai ada orang yang memberitahukannya. Nah, jadi sesungguhnya kita sebagai manusia awam ya juga sering sama seperti pria ini. Ya, kita sering tidak menyadari bahwa sifat Buddha sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Ya, tapi kita hidup dalam kemiskinan spiritual ya, terus terjebak dalam kerisauan dan penderitaan. Begitu juga sama dengan cerita dalam perumpamaan tadi ya, meskipun pria ini tidak menyadari ada mutiara berharga di bajunya, tetapi mutiara itu tetap ada ya, tidak pernah hilang. Begitu juga dengan sifat hakiki kebudayaan yang ada dalam diri kita ya, sesuai. Meskipun tertutupi oleh kekotoran batin, tapi sifat hakiki itu tetap ada ya, tidak akan hilang. Maka walau kita sudah melewati siklus kelahiran dan kematian yang terus berulang, Tathagata Garbha ataupun benih kebudayaan ini tetap ada ya, tidak akan berubah ataupun melampaui waktu. Ya, ini sifat hakiki ini akan terus terbawa di dalam kesadaran kita. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua. Sebelumnya ada naskah sutra ya, sesi kita sama-sama bacakan naskah sutra. Segala bunga di surga, mandrapa, manjusaka, pohon parijata, dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya.
Segala istana di surga, baik tinggi, sedang atau rendah, dihiasi dengan berbagai bunga mustika. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Mari kita sama-sama menyimak penjelasan dari naskah sutra tadi. Poin kedua, para dewa memupuk benih yang tidak sama. Benihnya ada yang tinggi dan ada yang rendah. Maka buahnya juga berbeda-beda. Bunga mustika merujuk pada Raja Bunga Mustika yang paling menakjubkan, sebagai perumpamaan untuk kemurnian yang dilatih. Menggenggam benih dan menuai buah, makanya dinamakan dihiasi dengan berbagai bunga mustika. Raja Dewa, menteri, dan warganya menegakkan kebajikan yang tinggi, sedang atau rendah, dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Setiap orang memiliki sebab dan kondisi yang berbeda, maka benihnya tidak sama dan akibat yang ditimbulkan juga berbeda. Siapa yang melatih, siapa yang memperoleh. Semakin kita melatih praktik murni, semakin murni juga pikiran yang kita dapatkan. Tanpa kemampuan untuk mencemari. Setiap kali Buddha membabarkan Dharma, para dewa selalu datang untuk mendengarkan Dharma. Mendengarkan dengan penuh antusias karena mereka memiliki berkah surgawi. Mereka mendengarkan Dharma sehingga mereka memperoleh kebahagiaan Dharma. Oleh karena itu, sampai memenuhi seluruh tubuh dari kebahagiaan duniawi, inilah yang paling tinggi. Jadi, poin kedua ini tentang benih yang berbeda, buah yang berbeda ya. Sesuai apa yang kita tanam itulah buah yang akan tuai. Jadi setiap makhluk itu memiliki sebab dan kondisi yang terbentuk ya dari karma masa lampau yang kemudian akan menjadi benih di kehidupan berikutnya. Jadi para dewa adalah makhluk yang dengan pahala kebajikan yang luar biasa besar ya sesungguhnya karena telah menanam benih kebajikan yang sangat tinggi sehingga bisa dilahirkan di alam surga. Bahkan para dewa mampu mencium aroma dari kualitas kebajikan yang berbeda-beda. Jadi sesungguhnya semakin kita tekun melatih diri dalam Dharma ya, bukan hanya di kehidupan ini ya, sesungguhnya kesadaran ini akan membawa kita dari kehidupan ke kehidupan sehingga bisa menjadi potensi bagi kita untuk terus memiliki tekad bisa melatih diri ya sehingga bisa menentukan pahala kebajikan yang tinggi. Makanya kita harus seperti saat ini ya sesuai rajin dan tekun menyimak siang setiap pagi ya untuk bisa mendengar dan merenungkan Dharma dengan penuh perhatian dan kemudian bisa mempraktikkannya juga seperti yang dilakukan oleh para dewa. Bahkan para dewa yang meskipun sudah berada di alam surgawi ya yang di alam yang penuh dengan kebahagiaan ya tanpa adanya penderitaan, tapi setiap saat Buddha memaparkan Dharma, para dewa masih tetap datang ya untuk mendengarkan Dharma sehingga mereka memperoleh sukacita ataupun kebahagiaan dalam Dharma. Apalagi kita masih sebagai manusia awam ya sesungguhnya. Mungkin di kehidupan dunia kita juga menikmati kebahagiaan ya kebahagiaan dari 5 akar indera kita, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, kita cium, kita rasakan dan kita sentuh. Tapi sesungguhnya kebahagiaan ini kan juga hanya kebahagiaan yang memberikan kesenangan duniawi ya, kesenangan bagi indera fisik kita ya, kebahagiaan sementara yang tidak bertahan karena sebab dan kondisi yang terus berubah. Ya, bahkan pada akhirnya kita seringkali menjadi kecewa ya ataupun menderita karena sudah muncul kemelekatan ya kemelekatan kepada apa sesungguhnya kemelekatan kepada untuk mempertahankan rasa bahagia ya mempertahankan kebahagiaan dan takut kehilangan yang pada akhirnya malah kita terjebak dalam lingkaran penderitaan. Jadi kita harus menemukan kebahagiaan sejati ya dari kebenaran Dharma ya. Dari praktik Dharma dan bersumangsi inilah
kebahagiaan yang paling tinggi ya susun saja. Oke, berikutnya Naskah Sutra. Kebun di surga, istana anak unggul, pemandangan dan aula dari Dharma menakjubkan, serta mereka yang menghibur di dalamnya. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Apakah para dewa sedang mendengarkan Dharma atau sedang menikmati kesenangan dari 5 nafsu indrawi, datang atau pergi, berjalan, duduk atau berbaring, dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Ya, sesuai mari kita sama-sama menyimak penjelasan dari naskah sutra di poin intisari yang ketiga. Tempat yang tenang dinamakan kebun, tubuh adalah istana. Membabarkan Dharma melalui mulut dinamakan aula Dharma. Mereka bersandar di dalamnya dan menghibur diri. Orang ini dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Dalam segala hal yang kami lakukan, inilah cara kami menjadi panutan. Inilah latihan spiritual membimbing orang, memberi contoh melalui penampilan kita. Jadi mereka bersandar di dalamnya. Kita berada di dalam tubuh ini serta menghibur diri. Kita menerima Dharma dan mendengarkannya. Kita akan merasa sukacita. Orang ini dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Ketika praktisi spiritual mengamati orang lain, mengamati tindakan mereka, mereka akan memahaminya. Mereka akan mengetahui semuanya setelah mencium aroma ini. Secara alami mengetahui apakah perilaku tersebut baik atau jahat. Ya, sejak aula Dharma ya. Di sini saya mencoba memahaminya. Aula Dharma itu mungkin seperti ruang suci ya dalam batin kita ya untuk bisa mendengarkan dan merenungkan Dharma. Kemudian juga mempraktikkannya. Jadi dalam segala hal yang kita lakukan ya, baik itu melalui pikiran, ucapan, dan tindakan itu selalu memancarkan cinta kasih dan kebijaksanaan ya, perilaku yang selalu mencerminkan Dharma ya, sehingga kita bisa membimbing orang melalui penampilan kita. Ya, maksudnya bukan penampilan fisik ya sesuai, tapi penampilan seperti mungkin istilahnya seperti aura ya, ataupun pancaran batin seseorang. Saya yakin jika setiap perilaku kita yaitu setiap perilaku, setiap yang kita lakukan itu tulus, penuh kebaikan dan kebijaksanaan, pasti akan terpancar secara alami dan bisa menginspirasi orang lain ya sesuai. Jadi ya contoh paling sederhana mungkin kita sebagai relawan suci ya, jika kita sendiri tidak memahami dan tidak menjalankan 4 misi dan 8 jejak langkah suci, bagaimana kita bisa memberikan penjelasan yang menjelaskan dan menginspirasi orang lain untuk ikut berjalan bersama kita. Jadi sama ya siswa suci ya, melalui pemahaman Dharma kita mengembangkan kebijaksanaan kita untuk bisa menjaga 3 pintu karma itu, pikiran, ucapan, perbuatan itu selalu penuh dengan kebajikan ya, sehingga kita bisa menjadi panutan yang bisa menginspirasi orang lain ya untuk menemukan sukacita dalam Dharma ya, bukan jalan untuk menuju pencerahan. Mungkin nanti session saja bisa sharing bersama ya, session saja apakah session saja sendiri merasa sudah menjadi inspirasi bagi orang lain, ataupun sesungguhnya melihat ada orang-orang di sekitar kita yang bisa menjadi inspirasi bagi sesungguhnya untuk melakukan satu hal ataupun satu kebajikan ya. Nanti kita bisa sharing ya sesungguhnya. Oke, kita lanjut. Poin yang keempat ya. Para praktisi spiritual tidak bertujuan untuk memperbaiki berkah surgawi. Tujuan kita adalah melampaui surga.
Kita tidak memiliki keinginan untuk lahir di surga, bahkan tidak ingin menikmati keinginan duniawi di surga. Kita ingin melampauinya. Oleh karena itu, seorang praktisi spiritual harus tetap tenang dan terkendali. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Menggunakan kebijaksanaan membedakan hal-hal dengan jelas. Oleh karena demikian, jika tergoda oleh kenikmatan 5 nafsu indrawi, maka saat berkah sudah habis akan jatuh ke alam lebih rendah. Oleh karena itu, para praktisi harus terus tekun bersemangat, jangan hanya berpikir untuk menikmati 5 nafsu keinginan. Tetapi terhadap dharma dan prinsip kebenaran kita harus maju terus. Karena tata-gata garba tersimpan dalam ladang batin kita. Kita harus tekun bersemangat agar berkilau sempurna dan mencapai samadhi. Dalam proses ini kita tetap tak tergoyahkan. Ini barulah praktik kemurnian. Bukan merasa lega setelah mencapai alam surga. Jika merasa lega akan menjadi lalai. Kita jangan mencari kesenangan, kita harus mencari batin dan jasmani yang leluasa. Ya, sesuai sebagai umat Buddha yang sejati ya, tujuan akhirnya itu sudah lebih tinggi ya, sebenarnya adalah untuk mencapai nibbana ya, bukan hanya untuk bisa terlahir di alam surga. Di nibbana itu sebenarnya hanya satu kondisi ya, sesuatu kondisi di mana kita sudah bisa memadamkan ya, karena kata nibbana itu sebenarnya artinya adalah padam. Jadi kondisi di mana kita sudah bisa memadamkan ya, ataupun melenyapkan secara keseluruhan ya keinginan ataupun nafsu dan kekotoran batin yang menjadi akar dari penderitaan. Jadi batin kita itu sudah sama sekali tidak terganggu lagi ya oleh segala fenomena duniawi yang penuh perubahan dan ketidakkekalan. Ya, satu kondisi di mana kita benar-benar sudah terbebas dari siklus kelahiran dan kematian, ya sudah keluar dari lingkaran samsara. Ini bukan hal yang mudah ya, sesuai jadi makanya perlu ketekunan ya dan usaha dalam terus melatih diri kita. Di alam surga itu memang bisa kita peroleh ya dari akumulasi pahala kebajikan yang sangat besar. Tapi ini juga hanya sementara ya, sesuai setelah berkah kebajikan kita itu sudah habis, maka tetap akan terlahir kembali ya, di alam yang lebih rendah sesuai dengan kondisi ataupun sesuai dengan pahala kebajikan kita yang masih ada. Jadi kita juga sama ya, sesuai. Mungkin kadang kita pernah merasa ya, sudahlah saya sudah berbuat banyak kok, sudah cukuplah, sudah punya berkah yang cukup, dan kemudian kita tekad kita sudah menjadi goyah ya, sudah mulai mengurangi lagi tekad kita. Jadi ya kembali lagi ke apa yang saya sharingkan hari Senin kemarin ya, sesuai dengan tema dari pemberkatan akhir tahun ini. Kita harus terus giat mengembangkan perhatian benar untuk belajar dan sadar ya, terus tekun dan bersemangat untuk mempraktekkan jalan bodhisattva ya, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi lagi ya, tidak hanya bisa terlahir di alam surga. Harus yakin bisa ya, harus yakin dengan tekad kita, dengan ikhlas kita, terus berlatih ya, sehingga kita bisa mencapai mencapai tujuan akhir kita yang paling tinggi ya, tidak hanya terlahir di alam surga. Oke, baik, mungkin ini poin terakhir ya. Yang yang sudah menyimak intisari di pagi hari ini.
Silakan ya sesung sece yang akan sharing bersama kita. Ya, silakan. Apakah ada sesung sece? Oke, ini ada Rosi Ferry Salim sece yang resign ya. Eh, tapi ini tadi sudah ada Amisu ya. Kita persilakan Amisu dulu. Mungkin ada PPT yang bisa ditampilkan oleh co-host ya. Silakan. Amisu Sosial Kapten. Ya, Kanten ya, Sang Kaise, dan juga selamat pagi, Sesiong Secie Pusaman. Dan Kanten ya, moderator kita, Sani Secie yang memberikan kesempatan. Saya mau coba sharing ya, tapi sebelum sharing, sebetulnya saya ini belajar ya, untuk sharing ya, dalam arti menyampaikan inspirasi-inspirasi saya ya. Ya, jadi dalam hal ini kali ketiga ya saya sharing di Sinfasiang. Jadi mungkin juga ya saya dalam tahap belajar juga ya karena dalam sharing ini sebetulnya kita banyak memakai kata-kata ya. Jadi kata-kata yang akan saya pergunakan itu saya berusaha untuk dengan kosakata yang ada dharmanya ya. Oke, jadi sebelum saya memulai ini ada satu video ya untuk kita lihat bersama. Kan ya, ini saya yang sharing PPT ini. Ini sesiang saja, videonya belum jalan ya. Amir Susyong boleh share videonya sendiri nggak? Oh, saya lagi di luar ya, Sece. Sorry banget ya. Nggak kebuka, maaf ya, sebentar ya. Atau yang lain dulu, kalau memang belum ada yang bisa. Ini saya coba tampilkan ya, Sesiong sebentar ya. Kebakaran hutan di Los Angeles, California, Amerika Serikat semakin meluas. Kondisinya pun mencekam. Langit menjadi merah terang dengan kepulan asap dan abu yang berterbangan di bawah angin sejak 7 Januari 2025. Ribuan bangunan terbakar, puluhan orang dilaporkan tewas, dan belasan lainnya hilang. Pakar menduga kerugian yang disebabkan oleh kebakaran Los Angeles ini mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lantas, apa yang menyebabkan besarnya kebakaran hutan di Los Angeles? Oke, baik. Next ya. Jadi ini ya sesiang saja ya, dalam arti tadi di video tadi ya mengenai tentang kebakaran hutan ya di Los Angeles. Jadi ditanya ya apa yang menyebabkan kejadian tersebut ya. Jadi ini saya coba ya linkkan
perihal itu ke dunia suci ya. Jadi kita sebetulnya tahu ya dunia suci itu ya terutama di misi pelestarian lingkungan ya. Itu adalah tentang preventif ya. Artinya tentang pencegahan ya. Jadi dalam arti kita ini bukan solusi ya. Kita itu bukan memberi solusi, tapi kita itu mencegah hal-hal yang buruk itu terjadi. Jadi dalam arti ya kita tahu ya dalam 4 misi suci dan 8 jejak langkah ya. Rasanya salah satu misi yang sering juga Sesiong Sece Pusaman sudah mendengar tentang pelestarian lingkungan. Jadi apa yang kita perlu ketahui ya dari misi dari pelestarian lingkungan itu adalah green living ya, yaitu tentang kehidupan yang sehat ya. Terus yang kedua mengenai going vegetarian, jadi kita dianjurkan ya itu selalu menjaga ini ya tidak membunuh ya, menjaga nyawa semua makhluk dan juga itu kita sharing ya. Dalam ini sharing ini juga luas ya. Dalam arti kita berbagi dan yang terakhir itu adalah kita recycling, mendaur ulang. Oke, next Sece. Oke, jadi ini semua hal-hal ini tentunya Sesiong Sece dapat pelajari dengan googling ya. Dan saya juga mendapatkan hal ini juga dari googling. Dalam arti karena saya mempersiapkan materi, otomatis saya coba belajar ya untuk mendalami hal-hal yang sering kita dengar dari Sesiong Sece yang sudah sharing. Jadi tentunya kita kalau sudah kita mempersiapkan materi, tentunya kita flashback kembali apa yang disampaikan Sesiong Sece Pusaman sebelumnya. Jadi cuma dalam poin-poin ini ya yang ingin saya sharingkan itu hal-hal apa yang saya sendiri sudah perbuat ya. Tentunya ya tentunya Sesiong Sece juga sudah banyak berbuat dalam arti belajar kita dalam praktek ya untuk pelestarian lingkungan untuk mencegah kerusakan alam lebih lanjut. Oke, tentunya salah satunya yang saya sudah itu adalah ini DIY itu do it yourself ya, Sesiong Sece ya. Jadi kita dianjurkan itu adalah melakukan sendiri ataupun kita membuat sendiri. Jadi artinya kita coba berkarya dalam arti ya kita hasil-hasil itu kita buat sendiri ya, jangan kita menerima aja dari hal-hal yang sudah dibuat dari pabrik ya. Jadi tentunya itu adalah menggunakan reuse kemasan ya, kemasan yang bukan plastik ya. Dan juga yang menjadi poin yang saya ingin sharingkan itu adalah tentang kita sharing ya. Sharing itu artinya kita berbagi. Berbagi itu banyak hal ya. Jadi berbagi itu juga kita bisa berbagi informasi, terus kita berbagi pengetahuan ya. Terus kita juga memberi tumpangan ya. Istilahnya kita kan banyak berkegiatan ya. Jadi Sesiong Sece sendiri sudah tahu ya bahwasanya mobil itu tentunya memakai bahan bakar ya. Jadi bahan bakar itu yang dihasilkan dari bumi kita ya. Jadi ya saya melihat sih masih banyak ya Sesiong Sece yang sendiri membawa mobil. Jadi jika ada ya relawan yang ingin menumpang bisa tumpangan, tentunya kita yang mempunyai mobil harus menawarkan ya, karena dalam arti kan orang yang Sesiong Sece yang ingin tumpangan itu kan dia juga kadang-kadang juga malu untuk meminta kepada kita ya. Terus selanjutnya itu adalah kita tentang kebetulan saya sendiri hobinya bersepeda ya. Jadi saya melakukan aktivitas hobi saya itu dengan bersepeda. Dan juga ini ada tentang mobil ya. Mobil ini kan kita sekarang ketahui bahwa ada electric car dan juga ada mobil hybrid. Ya, ini semua berkat teknologi-teknologi yang kita ketahui ya. Kita mencoba untuk berusaha. Setidaknya saya dalam hal ini bukan mengajak untuk membeli ya, tapi setidaknya kita coba mengembangkan dulu mindset kita ya, memikirkan dulu dampak-dampak ini tersebut ya. Kalau kita
dalam arti sudah dalam pikiran kita ya. Jadi terbentuk mindset kita ya, itu adalah mulai ada perencanaan. Ya, perencanaan itu adalah suatu tekad awal yang akan coba kita kembangkan berdasarkan situasi dan kondisi yang akan terjadi dalam lingkungan kita. Oke, mungkin next C. Oke, jadi ini banyak ya tentang daur ulang ya. Jadi dalam arti ya yang menjadi poin itu adalah tentang handphone ya, Jadi handphone itu sepertinya kita ini kan selalu merupakan kebutuhan kita setiap detik ya, bukan sehari-hari, setiap detik adalah kebutuhan kita. Jadi dalam arti kita banyak model-model baru ya, tapi setidaknya kita tahu manfaat handphone itu untuk diri kita sendiri ya. Seberapa manfaat handphone itu baru kita sesuaikan dengan kemampuan dan harga handphone tersebut. Ya, jadi juga kalau kita umpamanya kita bilang kita tidak perlu handphone, itu juga salah ya ya. Seperti saya sekarang ini saya sharing dengan handphone ya. Karena saya lagi mobile ya. Jadi kita coba manfaatkan ya apa yang menjadi prioritas kita sendiri. Dan juga ini banyak hal-hal yang lain ya, contohnya itu obat ya. Obat ini adalah bagaimana kita mengkonsumsi obat. Obat itu sebetulnya untuk orang yang sakit ya. Jadi orang yang sehat itu sebetulnya tidak perlu obat, kecuali ya kita istilahnya kecuali itu kita seperti ini ya, seperti obat-obatan Chinese ya. Obat-obatan Chinese itu dia bukan medical ya, jadi itu seperti untuk kemudahan kita mengkonsumsi obat-obatan herbal ya. Kita mengkonsumsi herbal itu untuk memudahkan kita, tapi yang paling penting itu adalah kita bagaimana menjaga kesehatan kita, tubuh yang sehat. Jadi tubuh itu tadi saya dapatkan dari poin bahwasanya itu adalah istana dari Tathagata ya. Jadi istilahnya hati kita itu berada dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu perlu kita jaga semaksimal dan seoptimal mungkin agar kita juga merupakan berbakti kepada orang tua yang memberikan jasmani ini kepada kita. Oke, next saja. Oke, jadi ini ada salah satu recycling station ya, itu depo pelestarian lingkungan di Taiwan ya, itu di kota Neihu ya. Jadi Neihu itu sebetulnya salah satu daerah ya yang untuk mendaur ulang semua ya. Di sana juga ada power station. Jadi itu semua saya dapatkan juga dari googling karena mempersiapkan hal ini. Poin yang saya dapatkan bahasanya di tahun 2016 ya, recycling rate ya, tingkat daur ulang di Taiwan itu sudah 55%. Sedangkan di United States itu hanya 35%. Artinya Taiwan itu sudah melakukan daur ulang itu dengan tingkat yang lebih tinggi daripada Amerika Serikat ya. Kenapa bisa hal ini terjadi? Ini di tahun 2016 ya, berarti tingkat pemikiran ya, mindset dari orang-orang Taiwan yang seharusnya itu mereka di bawah daripada Amerika Serikat, tapi dengan tingkat pemikiran daur ulang mereka lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Dan kita ketahui ya, kondisi di LA itu ya adalah salah satu kota terbaik ya, boleh itu tingkat dunia ya, yang sangat mewah, dan itu juga merupakan tempat tinggal daripada selebritis dunia. Oke, next saja. Oke, yang seperti kita ketahui ya, itu di TAI Tech ya, itu banyak hal-hal yang dapat didaur ulang dan itu menjadi suatu ya, baju, handuk, tas ya, dan lain-lain ya. Semua itu adalah dari pengembangan TAI Tech ya, TAI Tech, dan kita sangat bersyukur ya bahwasanya
kita di Ceci ya, kita dapat belajar ya tentang iPad tersebut. Ya, suatu teknologi daur ulang yang boleh dibilang belum dapat dikuasai, belum banyak orang yang mengetahui hal tersebut. Next, Ceci. Oke, dan baru kemarin ya saya tahu bahwasanya ini iPad ini dikembangkan oleh satu social entrepreneur ya, namanya James Lee ya, Lee Pingming ya, dan dia ini juga mengatakan ya bahwasanya baju yang dia pakai, dasi, celana itu semua terbuat dari high-tech ya, dalam arti dari daur ulang botol-botol ya. Jadi ya bagaimana kita mengambil ya inspirasi dari daerahwan-daerahwan senior kita ya, seperti ada disampaikan dari moderator ya pagi ini, bahwasanya ya kita mencari sendiri siapa yang bisa menginspirasi kita ya. Tentunya kita dalam ajaran Buddha, siapa sih yang membuat inspirasi sehingga kita belajar ajaran Buddha? Ya, bagi saya sendiri itu adalah master ya. Jadi banyak hal ya yang dapat kita pelajari sendiri, dan juga ya Lee Pingming ini ya, James Lee ini ya juga merupakan relawan dan salah satu pengusaha sukses di Taiwan ya. Tapi beliau juga mengikuti Dharma ya. Dia juga sharing Dharma di setiap Sabtu pagi ya, bukan di setiap ya, di Sabtu pagi ya, itu Dharma in Cantonese, itu ada di YouTube juga ya. Jadi tentunya yang saya dapatkan dalam hal ini ya, untuk kita bisa berbisnis yang sukses ya, dalam arti kita sukses itu bukan hanya di materi ya, tapi kita sukses juga bisa bermanfaat bagi banyak orang ya, dan juga batin kita menjalani bisnis itu kita juga gembira ya. Tentunya ini semua dasarnya adalah Dharma ya. Tentunya kita ya, dengan belajar Dharma ini sebetulnya manfaat yang kita peroleh baik batin maupun badan ya, lahir ya. Oke, next. Oke, jadi ini slide terakhir. Nah, jadi kenapa di LA ya, itu Los Angeles itu bisa kebakaran ya, arti disebabkan unsur dari kebakaran. Nah, tapi kebakaran kita itu dipicu dengan angin yang kecepatannya itu 50 sampai 80 mil, itu sekitar 80 sampai 100 km per jam ya. Dalam arti ya, dengan hembusan angin yang kuat itu, bara api itu berpindah ke pemukiman ya, ke pemukiman. Selanjutnya, kenapa tidak ada mobil pemadam kebakaran yang siap? Sebetulnya kan mereka sudah sangat siap untuk hal itu. Ternyata ya itu karena dari pola pikir ya semua penghuni di sana. Dalam arti mindset, karena mereka mau menyelamatkan diri masing-masing sehingga semua keluar dengan mobil. Dan kita ketahui bahwasanya di Los Angeles itu hari biasa sudah macet gitu ya, dan ya saya sendiri juga belum pernah ya ke sana ya. Jadi cuma ya saya juga ya memanfaatkan teknologi untuk mengenal ya lebih detail daripada penyebab kenapa pemadam kebakaran lambat mengatasi hal tersebut ya, karena mobil-mobil sudah macet dan juga kadang sudah ada perintah evakuasi, mereka meninggalkan mobil itu di jalan sehingga itu menghambat mobil pemadam kebakaran untuk bergerak cepat. Oke, ini saya coba link ya ke budaya humanis ya. Jadi budaya humanis yang kita pelajari di Ceci ya, itu simbol ya. Saya ulangi lagi ya, itu simbolnya ada di Kwantu ya. Jadi Kwantu itu adalah simbol dari misi budaya humanis di Ceci ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya, karena di sana ya, di Kwantu itu sebetulnya
ya ada Thai Tech, ya Thai Tech ada di sana, Thai TV ada di sana, ya dan juga di sana juga ada produk-produk Thai Tech, Jingsu, dan juga ada restoran ya Dandelion Cafe Dandelion. Jadi juga saya mempunyai berkah ya dapat diajak oleh ini sebetulnya Sony Setia ini wakil QI saya ya. Jadi saya mendapat kesempatan diajak di sana mengikuti fine dining ya. Fine dining ini dalam bentuk vegetarian. Ya, jadi vegetarian itu sebetulnya bukan hal yang sulit ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Ya, dan juga di sana ada Family Mart. Ya, Family Mart itu seperti Indomaret ya ataupun Alfamart yang menjual produk-produk vegetarian. Jadi dalam arti ya sebetulnya vegetarian ini adalah suatu pola ya lifestyle yang sebetulnya itu sudah mulai bukan sebetulnya sudah dijalankan ya sudah dijalankan oleh selebritis ataupun ya kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah. Ya kalangan bawah seperti ya itu kita kalangan bawah ya contohnya ya. Saya sendiri sering melakukan perjalanan dinas ke luar kota dan kita ketahui di luar kota itu mencari makanan itu hanya masakan Padang. Oke, masakan Padang itu sebetulnya sudah bisa vegetarian. Ya, ini saya coba kasih contoh ya. Saya makan nasi itu nasi putih ya dengan telur dan juga sayur-sayuran nangka ataupun daun ubi. Ya, ini terus terang ya dalam kuah tersebut ya saya tidak membahas itu kuah terbuat dari daging apa gitu ya. Tapi setidaknya saya tidak membunuh untuk memakan sepiring nasi tersebut. Itu prinsip yang saya dapatkan dalam bervegetarian. Ya, jadi ya saya artinya metode terampil yang saya praktekkan dalam bervegetarian tersebut. Ya, intinya adalah saya tidak membunuh sila pertama dari cuci. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan dan apabila ada yang ingin ditambahkan ya ataupun memberikan feedback kepada saya ya agar saya tahu ya apa yang saya kerjakan ini masih ada yang kurang agar dapat saya perbaiki. Karena sesiung sejauh bersama Amitabha. Ya, Kak En, Abesu Sesiung yang sudah sangat bersungguh hati ya untuk sharing bersama kita sampai menyiapkan dari dan PPT yang ditampilkan. Ya, Sesiung saja kita juga tahu ya saja bahwa akhir-akhir ini banyak sekali bencana ya atau musibah yang terjadi baik di negara kita sendiri ataupun di negara lain. Yang terakhir ini seperti yang diserikan oleh Amnesty Sesiung ya, musibah kebakaran di Los Angeles yang kalau kita mengikuti beritanya itu seperti sesuatu yang agak susah diterima secara logika juga ya, kenapa bisa sampai terjadi bencana kebakaran yang sebesar itu ya Sesiung saja. Nah, jadi Sesiung saja kita perlu pahami ya, perlu kita renungkan, kita sadari bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini itu adalah cerminan dari ketidakseimbangan manusia dalam menjaga keselarasan 4 unsur ya, api, air, udara, dan tanah. Jadi kita manusia itu hanya sebagai sebagai hidup di alam ini ya bukan sebagai penguasa alam ya. Jadi kita harus menjaga keseimbangan 4 unsur ini, keseimbangan alam ini supaya bisa hidup harmonis ya dengan alam semesta kita. Jadi ini adalah tugas dan penuh kesadaran dari kita semua bahwa
mengingatkan kita ya apa yang kita lakukan terhadap alam pada akhirnya akan kembali pada diri kita sendiri ya Suci ya. Jadi ketidakseimbangan empat unsur alam ini akan menciptakan karma kolektif yang akan membawa buruk bagi kita semua. Pastinya seperti bencana alam ya dan musibah-musibah lainnya. Jadi kita harus bisa menjaga keseimbangan supaya bisa harmonis kehidupan kita di alam ini. Kan ya, Anesu sesi untuk sharingnya. Oke, baik. Tadi ada Rosi Setia ya. Apakah jadi sharing bersama kita, Rosi Setia? Jadi Ya, sejak silakan Setia. saya izin saja, saya izin menggenggam kesempatan ini. Saya izin memulai. 感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua, 感恩 terlebih kepada moderator hari ini yaitu Sani Seje. Jadi saya izin untuk membagikan satu kisah nyata yang mungkin familiar ya dibaca atau ditemui oleh kita semua gitu. Mungkin pernah gitu, tetapi saya merasa kisah ini lengkap gitu. Dan ini juga dikatakan adalah kisah nyata gitu. Jadi dari kisah nyata kita bisa mengambil perenungan dan apa saja nilai-nilai pesan pembelajaran di balik yang telah ia lalui tersebut. Sebelum memulainya, saya izin mengajak Sesiung Sejeman mendengarkannya dengan perenungan, tidak dengan judgment, gitu, dan mendengarkannya dengan keseimbangan batin. Jadi kisahnya begini Sesiungman. Jadi terdapat seorang istri, dikatakan ini berasal di daerah Riau. Jadi saya sebelumnya izin dahulu menceritakan kisah beliau ya. Mungkin siapa tahu ada lagi yang bersangkutan gitu dengar. Jadi saya izin menceritakan kisahnya ya. Jadi kisahnya adalah seperti ini. Ini seorang istri di daerah Riau yang telah ditinggal oleh suaminya yang meninggal dunia. Jadi sang istri perlu berjuang melanjutkan hidup mereka secara mandiri bersama putra semata wayangnya. Sang istri ini berprofesi sebagai guru dengan penghasilan yang terbatas. Tetapi ia berjuang sangat bekerja keras dan pada akhirnya berhasil menyekolahkan anaknya hingga ke luar negeri. Dikatakan di sini maaf ya saya izin menyebutkan ya karena ini kisah nyata, Amerika. Informasinya adalah sebelum dari anaknya pergi ke luar negeri, diceritakan bahwa anaknya itu dahulunya tabiat anaknya itu patuh, baik, gitu. Kemudian, jadi intinya adalah singkat cerita, pada akhirnya sang anak tamat kuliah, gitu, lalu bekerja, membeli rumah dan menikah dengan warga di sana dan dikaruniai seorang anak, gitu. Jadi hidupnya dikatakan berkecukupan dan harmonis, gitu. Nah, sedangkan sang ibu yang berada di Riau tersebut itu masih meneruskan pekerjaannya seorang diri gitu. Tetapi
dalam benak ibunya tentunya ada muncul gitu. Suatu ketika muncul keinginan bahwa beliau, ia itu setelah pensiun ingin pindah ke Amerika, berkumpul bersama anak cucu mereka dengan menantu gitu untuk menikmati masa tuanya. Nah, dikatakan 3 bulan sebelum pensiun, ia menulis surat kepada anaknya untuk memberitahukan niatnya tersebut untuk berkumpul bersama. Yang jadi catatan munculnya ada angan-angan setelah membesarkan anaknya itu agar di hari tuanya anaknya itu bisa menjadi sandaran hidupnya. Itu angan-angan yang muncul. Lalu khayalannya adalah para kerabat, dalam benaknya itu muncul khayalan itu bahwa para kerabat nih saudara nanti akan kagum atas kesuksesannya dalam mendidik anaknya gitu, dan ia akan bahagia di hari tuanya. Jadi sembari menunggu surat dari balasan, ia menyelesaikan semua urusan untuk bersiap pindah ke Amerika tersebut. Pada akhirnya surat balasan pun datang. Ada amplop terselip di dalamnya cek 30.000 US dollar gitu. Dan juga surat, sepucuk surat. Dalam suratnya itu tertulisnya adalah, Mama, hasil diskusi saya bahwa sang anak dan istrinya mereka memutuskan tidak siap menerima Mama karena adat istiadat di sana. Jadi lingkungan di sana dengan lingkungan timur dan barat tentunya berbeda. Jadi uang cek 30.000 US dollar tersebut adalah sebagai pergantian jasa mengasuh. Dan dilebihkan 10.000 dari perhitungan harusnya 20.000, saya sudah lebihkan kata anaknya di dalam suratnya 10.000 gitu, agar yang bersangkutan tidak lagi untuk menulis surat kepadanya lagi. Setelah menerima balasan dan membaca dari surat tersebut, kejadian yang mendadak seperti itu, tentunya hati seorang ibu ini rasanya seperti ditusuk-tusuk, sakit sekali. Dan ia sempat berpikiran ingin bunuh diri. Berselang waktu, ia terus merenung. Catatan ia ada merenung bahwa kenapa sekarang saya baru bisa tangkap kenapa gitu. Dia bisa sampai merenung gitu. Karena dia kan berprofesinya sebagai guru. Salah satu profesi guru itu pasti seorang yang berpendidikan, mempunyai pengetahuan dan sudah mengajar gitu ya. Nah, suatu ketika rentang waktu berlalu, ia terus merenung dan akhirnya menerima kenyataan dan tersadarkanlah bahwa ia akan memutuskan dari hasil tersebut. Ia beresponnya adalah, baiklah, saya terima uang 30.000 US dollar tersebut. Kemudian dia manfaatkan gitu. Kita cerita masih di dalam pada umumnya ya, pada umumnya. Jadi ia gunakan 30.000 US dollar untuk berkeliling dunia. Dan pada saat dia sudah menggunakan hasil dari uang tersebut, ia melihat ternyata indahnya alam yang ada di dunia tersebut itu. Nah, jadi kemudian ia membangkitkan semangatnya dan tidak lagi terlena pada penderitaannya tersebut karena keinginan yang tidak tercapai dan sebagainya. Lalu ia menulis sepucuk surat terakhirnya untuk anaknya yang bertuliskan bahwa anggaplah surat ini sebagai pelengkap
kalimat surat-surat Mama yang sebelumnya. Mama telah menerima cek tersebut dan telah menggunakannya untuk tur keliling dunia. Mama merasa harus berterima kasih kepada kamu, Nak. Terima kasih karena sudah mengajarkan untuk arti melepaskan, arti dari mengikhlaskan, arti melihat nyata mengenai adanya kasih sayang keluarga, sahabat, pasangan yang dalam kehidupan manusia tiada yang abadi. Semua sedang dalam proses perubahan. Sehingga dia menuliskan semua perenungan-perenungan yang muncul di benaknya dengan responnya kepada anaknya. Ia bilang, kalau mungkin jika ia tidak mengikhlaskan, masih terlena di perasaan sakit menderitanya atas perlakuan anaknya, mungkin ia akan meninggal dalam setahunan ini gitu, karena ingin bunuh diri gitu. Dan dia merasa bahwa kalau dia melakukan tersebut, maka di dalam neraka bertambah seorang setan yang mati penasaran. Dan ia tidak mau jadi seperti itu. Gitu. Jadi dia pun menuliskan kemudian yang menjadi penutup adalah bahwa ketidakperasaanmu, jadi kita tahu manusia itu kan adalah makhluk sosial yang mempunyai perasaan, beda dengan robot buatan. Gitu. Dia menuliskan bahwa ketidakperasaanmu telah menyadarkan ia bahwa hubungan sesama manusia hanyalah karena pertemuan jalinan jodoh atau takdir yang dikatakan awam, yang kemudian juga akan berpisah. Semua tiada yang abadi, tiada yang kekal. Ia sudah tidak punya anak, hatinya tentu telah bebas, tidak punya kekhawatiran lagi. Gitu. Ia bilang, Mama sudah ikhlas, sudah tidak lagi untuk mau terus sakitnya hati tersebut. Jadi dia bilang sudah dia hilangkan seperti itu. Jadi kalau dari Sesium bilang ini adalah bagaimana mengolah, memutar dirinya, mendaur ulang dirinya gitu. Kan saja. Ya, kata Rosi Suci untuk sharingnya ya memang agak sedih juga ya mendengar kisah nyatanya yang disampaikan oleh Rosi Suci ya. Tapi sang ibu adalah benar-benar sosok yang luar biasa ya. Jadi dia bisa walaupun perlu waktu tapi akhirnya bisa menerima ya apa yang dilakukan oleh sang anak yang sebenarnya sudah sangat mengecewakan harapan ibunya ya. Jadi mungkin kita sering pernah mendengar ya Suci ya, kalau terlahir antara hubungan karma orang tua dan anak itu kan ada yang anak terlahir sebagai penagih hutang ya istilahnya ya, ada yang sebagai pembayar hutang dan kemudian ada juga yang sebagai untuk membalas dendam atau apa gitu ya. Jadi ada istilah-istilah seperti itu dan sebenarnya di dalam penjelasan secara agama budaya juga ada penjelasan ya tentang kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban anak kepada orang tua, kemudian juga ada kewajiban pasangan suami dan istri itu ada di dalam Sigalohoda Sutta ya, susun suci ya. Jadi ya memang kita harus bisa ini ya mencoba
memahami ya segala sesuatu yang terjadi itu kan pasti merupakan sebab dan kondisi ya. Jadi ketika kita menyadari hal ini, kita lebih mudah untuk bisa eh, menerima ya, menerima setiap kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Jadi eh, sang ibu ini benar-benar sangat bijaksana ya, bisa menerima apa yang sudah dilakukan oleh sang anak. Oke, baik. Sesing Sece, mungkin sebelum kita lanjut ke sharing berikutnya, kita lanjutkan dulu ke sesi kuis ya, Sesing Sece ya. Mengingat waktu sudah ya jam 8.47. Ya, Sesing Sece, kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti kuis ya. Cara menjawab kuis seperti biasa, jawaban diketik di chat room everyone ya, format jawaban, mau soal dan jawaban ya, 1D dan 2A dan seterusnya. Kemudian mohon perhatian dan kerjasama Sesing Sece yang peserta kuis untuk bisa merename ya nama Sesing Sece dengan mencantumkan keci di depan nama Sesing Sece. Ini sangat memudahkan tim Simpasian ya, tim untuk merekap data pemenang. Nih, baik, kita lanjut ke kuis nomor 1. Silakan cek. Ya. Jasa kebajikan dari titik-titik tersimpan dalam sifat kata-kata. A. Samadi, B. Sila, C. Welas asih, D. Pandangan, E. Kebijaksanaan. Dan Sesing Sece. Ya. Sesing Sece kalau menyimak dengan baik pasti bisa menjawab dengan benar ya. Oke, sudah di close. Kita lihat jawabannya adalah A. Samadi ya, Sesing Sece. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Titik-titik adalah kebijaksanaan dengan pandangan kesetaraan. A. Pikiran, B. Pengetahuan, C. Kebijaksanaan, D. Keyakinan, E. Pandangan. Kan, Sesing Sece. Yang sudah di close. Kita lihat jawabannya adalah C ya. Kebijaksanaan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Istilah titik-titik di bawah ini. Tempat yang tenang dinamakan kebun. Tubuh adalah titik-titik. Membabarkan dharma melalui mulut dinamakan titik-titik. Mereka bersandar di dalamnya dan menghibur diri. Orang ini dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. A. Stupa aula dharma. B. Taman mendengarkan dharma. C. Rumah pandangan benar. D. Kolam tubuh dharma. E. Istana aula dharma. Dan Sesing Sece. Ya, sudah di close. Kita lihat jawabannya E ya. Jadi tempat yang tenang dinamakan kebun, tubuh adalah istana ya, dan membabarkan dharma melalui mulut dinamakan aula dharma. Jawabannya adalah E. Dan kita lanjut ke soal nomor 4. Di mana tempat penyimpanan harta tata gata garba? A. Laut, B. Tubuh kita sendiri, C. Gunung, D. Gudang rumah, E. Kolam renang. Kan, Sesing Sece. Oke, baik. Sudah diikut juga. Kita lihat jawabannya adalah B. Ya, tubuh sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dengan hati tenang berdiam dalam kebajikan tanpa pernah maju ataupun mundur disebut sebagai A. Berjalan, B. Berdiri, C. Bersila, D. Duduk, E. Berbaring. Kita lihat Sesing Sece.
Ya, sudah di-close juga. Kita lihat jawabannya adalah D, duduk ya. C. Kita lanjut ke soal nomor yang 6. Titik-titik adalah orang yang melatih berkah surgawi. A. Pandangan dewa. B. Raja dewa. C. Kendaraan dewa. D. Istana dewa. E. Pengetahuan dewa. Kan C. Ya, sudah di-close. Kita lihat jawabannya adalah C, ya, kendaraan dewa. Oke, kita sambil menunggu rekapan pemenang. Kita persilakan, tadi ada Vicky yang Sece yang raise hand untuk sharing bersama kita. Silakan Sece. Cảm ơn Sang Đường Khai Sứ, cảm ơn Sư兄Sư Chế, cảm ơn Sani Sư Chế. Jadi berhubung dalam 2 hari ini internet di rumah saya itu tidak berfungsi sehingga baru hari ini saya bisa, dan juga saya lagi di Qingsi Tangnya, di Qingsi Bookstore. Jadi maafkan, dan juga mengenai tentang yang kemarin ya, yang 61. Naskah sutra barang berharga yang terkubur di dalam bumi, yaitu termasuk emas, perak, dan berbagai barang berharga. Ini adalah artinya bahwa di dalam batin para makhluk itu sebenarnya memiliki tata gata garba. Dan juga semua ini merujuk pada jasa kebajikan dan kebijaksanaan dari menjalankan 6 paramita. Jadi batin kita harus murni tanpa kebocoran. Dan di sini dikatakan bahwa di dalam 5 kendaraan, 3 kendaraan ataupun tunggal memiliki berbagai jenis kebijaksanaan, dan juga dibedakan satu persatu, yaitu manusia dan dewa memupuk 10 kebajikan. Praceka Buddha melatih 12 nidana, dan Bodhisattva mempraktekkan 6 paramita. Sedangkan Buddha menunjukkan pencerahan yang menakjubkan. Dan juga dikatakan bahwa segala bunga di surga, Mandarava, Manjusaka, pohon parijata, dengan mencium aroma dapat mengetahui segalanya. Segala istana di surga, baik tinggi, sedang, atau rendah, dan juga dengan berbagai bunga mustika, dengan mencium aroma saja dapat mengetahui semuanya. Jadi dikatakan bahwa makhluk yang tak berjiwa maupun makhluk yang berjiwa semuanya dapat diketahui. Jadi para dewa itu memupuk benih, dan juga bunga mustika itu adalah perumpamaan untuk kemurnian yang dilatih. Sedangkan menggenggam benih dan menuai buah itu sama dengan bunga mustika. Dan juga dikatakan dari kebahagiaan duniawi itu adalah sebenarnya bisa bertumbuh karena di dalam tubuh kita ini telah muncul kesukaan. Dan juga naskah sutra selanjutnya, kebun di istana Nang Unggul, pemandangan dan aula dari Dharma yang menakjubkan, serta mereka yang menghibur diri di dalamnya dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Apakah para dewa sedang mendengarkan Dharma atau sedang menikmati kesenangan dari 5 nafsu indrawi, datang, pergi, berjalan, duduk, atau berbaring dengan mencium aroma, dapat mengetahui semuanya. Bahwa pada sekeliling kebun di surga dan istana, berbagai aroma dari makhluk berjiwa sedang menghibur diri. Sedangkan orang-orang dari kendaraan dewa dapat mendengarkan suara Dharma dan juga bisa memahaminya. Sehingga Dharma bajik ini
tidak akan luntur dan akan giat untuk dipraktekkan. Jika tergoda akan kenikmatan 5 nafsu indrawi, dengan berkah itu sudah habis, maka akan terjatuh ke alam lebih rendah. Jadi di sini dimaksud dengan datang itu, yaitu dalam alam manusia itu ada memupuk kebajikan, sehingga akan terlahir ke alam surga. Ini yang disebut pergi. Yang tadi datang itu bahwa setelah menikmati 5 nafsu ke indrawi itu akan terjatuh ke alam rendah. Ini yang disebut datang. Jadi kita harus dengan hati yang tenang, samadhi, berdiam di dalam kebajikan tanpa mundur atau maju itu, inilah kita disebut sedang duduk. Dan juga kalau kita berbaring, berarti kita sedang merasa lega dan juga meninggalkan kebajikan. Jadi tempat yang tenang itu sebenarnya adalah kebun. Dan juga dalam membabarkan dharma melalui mulut itu, inilah disebut aula dharma. Dengan kita bisa bersandar di dalamnya dan menghibur diri, dapat mencium aroma dari semuanya. Jadi aroma bunga dan pakaian itu sebenarnya merujuk pada kebajikan yang penuh kebocoran. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus di dunia ini selalu berdiam selalu dan berkilau sempurna. Dan juga dari jasa kebajikan dari samadhi inilah yang akan tersimpan di dalam sifat tatata kita. Jadi kita harus selalu memiliki konsentrasi pikiran yang penuh ya, dan samadhi. Sehingga kita bisa menentukan yang mana yang benar dan salah. Dan kita memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Vivi Liang Sece yang sudah sharing ya, yang selalu rajin menyiapkan rangkuman dari Simpasian. Oke, berikutnya ada Linda Sece. Mungkin sebentar ya, ini kita bacakan dulu pemenang kuis ya, Linda Sece sebentar. Ya, selamat kepada Lucy Hutagalung Sece Medan, Mediwanusi Sece Palembang. Kemudian yang ketiga Gunawati Sece Barat 2, keempat Sulfijung Sece Pusat, yang kelima dan keenam tidak ada pemenang. Ya, jadi sesiung Sece para pemenang kuis, dan selamat ya. Dan jika ingin sharing bisa langsung raise hand ya untuk sharing bersama kita. Oke, sekarang kita lanjut kepada Linke Sece. Silakan Sece. Pagi moderator hari ini ya, moderator kita hari ini Sani Sece. 感恩上人开始，比什么师兄师姐？Apakah suara saya jelas nggak ya? Ya, jelas Sece. Silakan. Jelas. Oke, 感恩。Hari ini tentang jasa kebajikan ya. Jadi jasa kebajikan dari samadhi ada ya tersimpan di dalam sifat tataka kita, tidak pernah hilang ya. Karena kita bisa dipraktikkan ya. Kita bisa dipraktikkan karena kita adalah sebagai seorang manusia dan juga kita tidak bisa terlepas dari apa yang kita gunakan ya. Contohnya benda-benda segala yang ada di keliling kita ya. Jadi dapat kita membedakan, memilahkan dengan menggunakan kebijaksanaan ya, mengetahui hal-hal yang benar yang ada pada umumnya ya. Ketika ketemu ya hal-hal yang bereaksi di luar, menyatu dengan alam semesta ya. Jadi oleh karena itu jangan gampang tergoda oleh kenikmatan dari 5 nafsu indria ya. Ketika semuanya bisa terlepas dari kenikmatan
5 nafsu indria, ya, dunia akan damai ya, tentram dan bebas dari bencana. Jadi para praktisi harus tekun bersemangat, ya, tetap tak tergoyahkan, harus melampaui dari kenikmatan surga. Maka itu dharma akan tersimpan di dalam ladang batin dalam prinsip yang sesuai dengan prinsip kebenaran. Kita bisa akan menjadi lega, ya, mencari terus maju, ya, demi batin dan jasmani yang leluasa. Cảm ơn semua session seci. Cảm ơn Linda Sece. Dasarinya, ya ini yang terakhir ada Cendaran Sesio. Silakan Sesio. Ya, karena saja, karena sangat kaiser. Jadi, ya memang ya ketika tadi kata Sece Vivi bilang ya ini ketika batin kita timbul kebijaksanaan, maka nanti batin kita, tubuh kita juga akan mengeluarkan aroma yang berbau harum ya. Ya karena memang tubuh ya adalah rumah bagi pikiran. Jadi apa yang dipikirkan kita, ya tubuh juga akan ikut ya, saling bekerja sama gitu. Ya masih ada waktu nggak sih? Saya ingin cerita gitu. Ya boleh secara singkat Sesio. Cảm ơn. Ya karena saja. Jadi berkaitan dengan ini dulu di zaman Sabuddha tinggal ya ada 2 orang sahabat namanya Sirikuta dan Garahatina ya tinggal di Sawati. Jadi Sirikuta ini adalah seorang pengikut Buddha dan Garahadina bukan pengikut Buddha ya. Dari dia pengikutnya di Ganta, pertapa yang memusuhi Sang Buddha. Jadi suatu hari Garahadina ini berkata kepada Siriguta ya apa manfaat kamu ya dapat jadi pengikut Buddha, ayolah kemari jadi pengikut guruku. Jadi ulang, tiap kali ketemu ulang-ulang dibujuk Siriguta jadi gerem ya. Siriguta berkata kepada Garahadina, ya jadi katakan padaku ya, apa yang diketahui oleh gurumu. Ya Garahadina kemudian mengatakan bahwa gurunya dapat mengetahui ya segalanya. Dengan kekuatannya dia dapat tahu masa lampau, saat ini, dan masa depan. Dan juga dapat membaca pikiran orang lain. Ya, oleh karena itu Siriguta mengundang ya, pertapa Niganta itu datang ke rumahnya untuk menerima dana makanan. Ya, jadi Siriguta ini tes ya, benar gak gitu apa yang dikatakan temannya mengenai pertapa Niganta. Ya, maka ia membuat sebuah parit ya, yang dalam dan panjang dipenuhi dengan sampah dan kotoran. Tempat duduk untuk pertapa Niganta dan murid-muridnya ditempatkan dengan sembarangan di atas parit itu. Belaga-belaga kotor dan besar dibawa masuk dan ditutup dengan kain daun-daun pisang. Jadi seolah-olah ya tidak kelihatan ya. Kelihatannya cuma nasi dan kari. Ya, ketika pertama Niganta itu sudah datang, ya mereka dipersilakan untuk masuk ya satu persatu, untuk berdiri di dekat tempat duduk yang telah disiapkan dan langsung dipersilakan duduk. Ketika mereka duduk, penutup parit tadi pecah ya, dan pertapa Niganta jatuh ke dalam parit yang kotor. Maka Siriguta bertanya kepada mereka, kok kamu tidak tahu ya masa lalu, saat ini, dan masa depan? Kenapa kamu tidak tahu membaca pikiran orang lain? Jadi semua pertapa Niganta itu merasa marah dan merasa dijebak gitu. Jadi temannya udah sangat marah kepada Siriguta dan mereka menjadi bermusuhan, tidak bicara selama 2 minggu. Kemudian dia juga memutuskan untuk membalas perlakuan temannya itu. Ya oleh karena itu dia pura-pura tidak marah lagi. Dia juga mengundang ya, menyuruh Siriguta untuk mengundang Sambuddha dan 500 muridnya untuk berpindah patah. Maka Siriguta menghadap Sambuddha dan mengundangnya ke rumah Garahadina. Ia juga mengatakan kepada Sambuddha apa yang dia telah lakukan kepada pertapa Niganta. Dia juga menunjukkan rasa takut ya. Undangan tersebut mungkin adalah suatu jebakan. Jadi Sambuddha cek dulu ya dengan kekuatan batinnya yang luar biasa. Mengetahui bahwa udah kesempatan nih bagi 2 sahabat itu untuk mencapai tingkat kesucian pertama.
Maka dengan tersenyum, Sang Buddha menyatakan undangan tersebut diterima. Ya sama juga Garahadina buat pare, buat jebakan ya, karpet. Nah, jadi keesokan harinya Sang Buddha datang diikuti 500 biku ya. Ketika Sang Buddha melangkah di atas karpet yang menutupi arang yang menyala, karpet dan bara api tiba-tiba menghilang. Dan muncul ya keajaiban berupa 500 bunga teratai sebesar roda kereta membentang untuk Sang Buddha dan murid-muridnya tunduk. Melihat keajaiban ini, Garahadina sangat cemas ya. Dan bilang kepada temannya, ya bantulah teman saya. Bukan keinginan saya untuk balas dendam. Saya sudah melakukan perbuatan yang salah. Rencana buruk saya semoga tidak ada yang berpengaruh terhadap semua gurumu. Gimana di dapur ini, periuk-periuk ini gak ada makanannya, kosong semua. Bantulah saya. Terus temannya Siriguta minta ya kepada Garahadina ke dapur ya melihat itu. Wah, Garahadina tercengang ya. Rupanya semua periuk-periuk telah berisi makanan yang menjadi sangat kagum gitu. Ya, pada waktu yang sama dia juga merasa gembira dan lega sekali. Kemudian makanan itu disajikan kepada Sang Buddha dan murid-muridnya. Selesai makan, Sang Buddha bilang adumodana terhadap perbuatan baik dan beliau berkata, ya mereka yang tidak tahu kurang pengetahuan ya. Tidak mengetahui kualitas yang unik dari Buddha, Dhamma, dan Sangha, mereka seperti orang buta. Tetapi orang bijaksana yang memiliki pengetahuan, seperti orang yang melihat. Kemudian Sang Buddha memaparkan syair 58 dan 59 berikut ini. Seperti dari tumpukan sampah yang dibuang di tepi jalan, tumbuh bunga teratai yang berbau harum dan menyenangkan hati. Begitu juga di antara orang-orang duniawi, siswa Sang Buddha yang maha sempurna bersinar menerangi dunia yang gelap ini dengan kebijaksanaannya. Ketika mendengarkan khotbah Sang Buddha, perlahan-lahan ya, tubuh Garahadina diliputi oleh kegembiraan dan kebahagiaan. Pada akhir khotbah Dhamma, Siriguta dan Garahadina mencapai tingkat kesucian pertama. Keduanya juga memperbaiki persahabatan mereka dan menjadi pendukung utama bagi Sang Buddha dan para muridnya. Mereka juga banyak berdana untuk kepentingan Dhamma. Ya, karena seci. Ya, Kak Janana Sesio untuk ceritanya yang sangat menarik ya Sesio ya. Ya mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti bunga teratai yang muncul dari dalam lumpur ya Sesio ya. Oke, baik. Sesio ini sudah lewat jam 9. Kita akhiri simpasiang hari ini dengan pembacaan kosakata ya. Silakan Sesio. 虚空上人开学感恩是故学佛，金色妙莲华熏法香与会，kosakata熏法香bab 19 jasa kebajikan dari Guru Dharma episode 1692 jasa kebajikan dari samadhi tersimpan dalam sifat takata. 富贵堂皇 megah mewah, 圆明 berkilau sempurna, 面门 dahi mulut muka, 无明界 elemen dari ketidaktahuan, alam dari ketidaktahuan, 正心行处 samadhi konsentrasi pikiran. 感恩是故事佛，早上好。 Ya, kita harus kangen ya kepada Sang Pusat yang sudah membacakan kosakata. Ya, kangen juga kepada Susu Suci yang sharing bersama kita di pagi hari ini ya. Ada Anusi Susio, Rosi Suci, Linda Suci, Vivian Suci, dan juga Janana Susio. Baik, Susu Suci, mari kita tutup simpasiang pagi ini dengan melakukan kesempatan Susu Suci Tajia Qing Qili. Qing Hezang. 向佛菩萨及上人行三问讯礼问讯，在问讯三问讯
感恩师兄师姐呀。Pagi selamat beraktivitas ya师兄师姐，祝福大家。sampai ketemu. 谢谢。感恩大家。师兄，感恩大家。感恩师兄师姐。师姐。学佛者，尤其是慈济人，感恩大家。对这一念心，我还是要很诚恳的跟各位说，但愿我们的结缘不是短暂的，我期待的你我是生生世世的，我期待着我们呢，永远都是菩萨道上的好伴侣。我常常都会听到很多的慈济人都说，我要爱师父，我生生世世都要追随师父，我都很感动。这不就是这一份的爱吗？这是生生世世爱的证明啊！假如你我在过去生中没有这份缘的话，为什么你只要说真言法师慈济，你们就会相信呢？这不就是缘吗？没错，是缘。我们累生累世呢，我们已经结好了这份缘，期待着大家记得把心照顾好，把师父放在你们的心里。但愿我天天都跟你们在一起，所以期待着你们的心要关照好。虽然关心无常，但是呢，只要大家好好的自我警惕，师父永远在你的心中，慈济永远都是你们的道路，那不就是很长的心吗？所以各位，我们要好好的照顾好这一内心啊。继续在探寻。
我曾反反复复地在追问，什么是刺激的诱因？经过那近似的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续